Oke, kali ini kita akan bahas mengenai tipe-tipe komunikasi. Jadi, dalam ilmu komunikasi itu ada beberapa tipe. Ini adalah materi pertemuan keempat ya. Oke, di pertemuan pertama Ibu pernah bilang tentang pondasi dari komunikasi. Kita mulai dengan yang disebut dengan komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri itu biasa disebut dengan intrapersonal communication. Di sini dikatakan adalah bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri. Biasanya kita akan memberikan arti terhadap sesuatu yang kita lihat, atau yang, yang terpikirkan, terbetik dalam pikiran kita. Misalnya contoh yang paling sederhana, "Apa yang harus saya perbuat ya dalam situasi seperti ini? Kira-kira apa ya yang terjadi kalau misalnya saya tidak datang?" Atau misalnya, kalian berbicara pada diri kalian sendiri, entah itu di depan cermin, entah itu misalnya sedang berhayal. Nah, itu secara tidak langsung merupakan komunikasi intrapersonal. Oke, dalam hubungan komunikasi intrapersonal dengan komunikasi antar pribadi itu ada beberapa hal. Yang pertama, jika kita terbiasa memendam sesuatu dan tidak ekspresif, kita juga akan kesulitan menjalankan komunikasi dengan orang lain. Nah, ini yang komunikasi intrapribadi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang introvert atau orang-orang melankolis, di mana dia agak kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain karena dia terbiasa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Selain itu, tidak mudah berbicara dengan orang lain, tapi juga tidak enak rasanya hanya mendengarkan saja. Biasanya, orang-orang yang sering berkomunikasi antar pribadi, berkomunikasi dengan dirinya, dengan diri sendiri, dia punya kecenderungan ingin bercerita terhadap orang lain, tetapi biasanya dia akan mencari atau menunggu momen yang pas, kira-kira siapa orang yang bisa dia ajak komunikasi. Karena orang-orang yang berada di komunikasi intrapribadi ini adalah orang-orang yang agak kesulitan untuk berkomunikasi secara personal, seperti itu. Nah, kemudian luas bidang komunikasi intrapribadi sama komunikasi massa juga beda lagi. Kalau misalnya dasar dan pondasi dari seluruh aktivitas yang kita lakukan itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Ibu, kalian, atau siapapun itu pasti pernah berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Tapi tingkat sering atau tidaknya inilah yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian apabila dasarnya kokoh, maka latar komunikasi yang lainnya juga dibangun di atasnya. Kita akan berhasil berkomunikasi dengan orang lain kalau misalnya kita sudah mampu berkomunikasi dengan diri sendiri secara baik. Itu yang paling penting dalam komunikasi intrapribadi atau intrapersonal. Terus apa sih yang disebut dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dan tatap muka. Makanya beberapa waktu lalu Ibu bilang kalau misalnya kita menggunakan media Zoom, itu sebetulnya bukan komunikasi massa karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Artian benar-benar tidak ada benda yang menghalangi, seperti itu. Nah, kemudian, di sini juga komunikasi antar pribadi lebih efektif biasanya kalau dialogis. Dialogis itu adalah kita benar-benar berdialog ya. Jadi, benar-benar, berdialog satu sama lain sehingga pesan dan tanggapannya juga bisa, timbal baliknya, bisa, begitu terlihat jelas. Itu yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Next, ada komunikasi kelompok. Kalau komunikasi kelompok ini seperti apa sih? Oke, komunikasi kelompok ini seperti apa? Komunikasi kelompok adalah 2 orang atau lebih, Bu. Kalau misalnya kelompok 2 orang atau lebih, berarti sama sama dong kayak komunikasi antar pribadi. Mari Ibu ralat ya, jadi ini slide-nya salah, jadi yang betul adalah 3 orang atau lebih dengan identitas berinteraksi secara reguler. Secara reguler itu adalah kalian punya intensitas sering ketemu, misal kalian ketemu Ibu setiap hari Kamis, maka kita dikategorikan itu sebagai komunikasi kelompok karena kita ada, eee, rentan waktu untuk bertemu terus-menerus.
Nah, kemudian selain itu juga ada pengalaman, loyalitas, dan kepentingan yang sama. Jadi kalau misalnya komunikasi kelompok itu berarti orang yang ada dalam satu kelompok, dia memiliki kepentingan yang sama. Seperti kalian pada saat ini di kelas Ibu, itu berarti kalian punya kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama apa adalah ingin mendapat nilai yang terbaik. Biasanya seperti itu. Next, apa saja yang menjadi persyaratan sebagai kelompok? Itu ada 4. Pertama, dia sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Itu yang harus paling penting. Dikatakan komunikasi kelompok itu berhasil kalau misalnya dia sadar dengan penuh bahwa dia adalah bagian dari kelompoknya. 2, ada hubungan timbal balik antara individu yang menjadi bagian dari kelompok. Dalam artian, ketika individu menyampaikan pesan, pendapat, keinginan, ide, ataupun yang lainnya, kemudian terfasilitasi oleh kelompoknya, maka otomatis itu sudah masuk ke dalam komunikasi kelompok. Bu, jika ide, gagasan, masukan, dan lain sebagainya tidak terfasilitasi oleh kelompok, apakah masih dikategorikan komunikasi kelompok? Betul, masih dikategorikan komunikasi kelompok, tapi dengan catatan memang bentuk komunikasinya itu sendiri berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan individu. Ada faktor yang menjadi pengikat, biasanya punya rules, punya aturan, makanya anak IF 3, IF 4 apa berapa? IF 3, IF 7 sama anak kelas IF 14 pasti beda. Kalau misalnya tiba-tiba kalian ikut kelas lain, itu pasti akan beda suasananya. Karena kenapa? Karena memang nilai-nilai atau norma-norma atau misalnya ritme berkomunikasi antar satu anggota kelompok itu berbeda gitu. Nah, di sini juga dia punya pola perilaku yang sama biasanya. Biasanya kalau dari kelas IF tuh yang paling berisik itu kelas IF 7, udah paling rame, paling berisik. Tapi yang lumayan oke IF 3, IF 14 ya mungkin karena sedikit kali ya, jadi tapi semangatnya oke lah, luar biasa, bisa lah ya. Nah itu masuk ke dalam persyarat komunikasi kelompok. Bisa apa Bu? Ya lumayan lah, bisa cukup aktif, karena biasanya kalau kelas karyawan itu yang Ibu sering ajar adalah mereka udah males untuk mendengarkan teori-teori dan lain sebagainya. Next ya. Nah, kelompok kalau menurut sosiolog itu dikatakan merupakan satu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Ini menurut Willa Husky. Jadi kalau menurut sosiolog benar dua atau lebih, tapi kan kita berbicara menurut komunikolog atau menurut versi komunikasi. Next. Jadi dalam komunikasi ini, dalam komunikasi kelompok ya, jumlah pelaku komunikasinya lebih dari 3 orang. Komunikasi kelompok itu dibagi menjadi komunikasi kelompok kecil, yang di mana jumlah komunikasinya tidak lebih dari 30 orang, itu kelompok kecil. Kalau kelompok besar, itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan jumlah di atas 50 orang, atau biasa kita sebut dengan komunikasi publik. Tapi sebetulnya untuk komunikasi publik sendiri, dia punya syarat-syarat tersendiri. Kemudian kalau misalnya komunikasi kelompok, kita bisa mendapatkan umpan balik dari anggota kelompok lainnya. Tapi kalau komunikasi publik itu satu arah, artian kita akan sulit untuk mengidentifikasikan masanya atau orang-orangnya, audiensnya, publiknya, dan juga komunikasi satu arah, biasanya seperti itu. Jadi kita tidak dapat feedback. Pesannya jauh lebih terstruktur. Kenapa jauh lebih terstruktur? Biasanya memang ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga kita harus berkomunikasi seperti apa. Sama seperti kalian di kelas. Di kelas, kalian tidak bisa seenaknya berbicara, karena ada pesan yang harus lebih terstruktur, misalnya ada senior, maka kita harus jauh lebih sopan berbicaranya, atau misalnya ada dosennya, maka kita harus lebih sopan berbicaranya. Seperti itu. Oke, kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi massa di sini dikatakan sebagai proses komunikasi yang berlangsung melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Biasanya lebih terbuka, baik itu dari suku, budaya, agama, usia, kebutuhan, dan lain sebagainya. Dalam ilmu komunikasi, untuk komunikasi massa itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa, artinya ya, seperti televisi, koran, majalah, radio, internet, dan sebagainya.
Dalam komunikasi massa, itu ada yang disebutkan istilahnya jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik adalah di mana kita merujuk pesannya tepat sasaran, itu kayak nembak gitu. Nah, itu disebut dengan si jarum hipodermik. Jadi, oh saya mau bikin sinetron RCTI misalnya mau nayangin film Korea. Nah, dia udah tahu tepat sasarannya karena mayoritas penonton yang ada di RCTI adalah remaja atau menengah atau dengan lingkungan sosial menengah ke bawah, golongan sosial menengah ke bawah biasa seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan sumber dan penerimanya biasanya dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik. Mekanik ini berarti oleh sistem yang memang sudah dimiliki, yaitu televisi, ataupun yang lainnya. Ada lembaganya, bisa ada penyiar, editor, teknisi, dan sebagainya. Kemudian proses perencanaannya juga lebih formal dan terencana. Kenapa? Karena kembali lagi, karena begitu beragamnya orang yang menggunakan media massa, maka komunikasi massa yang dilakukannya juga harus jauh lebih terstruktur, formal dan terencana, sehingga meminimalisir yang namanya kesalahpahaman dalam informasi yang disampaikan. Itu yang dimaksud sebagai proses perencanaan pesan. Nah, pesan komunikasinya juga berlangsung satu arah. Kalau misalnya kita lihat ya ibu-ibu suka ngomel tuh di depan TV gara-gara, "Oh kok kayak gitu sih adegannya, kok harusnya kayak gini?" Dia televisi tidak akan merespon apapun karena memang tadi kondisinya adalah komunikasi satu arah. Komunikasi massa ini bukan komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok di mana ketika kita menyampaikan pesan orang lain bisa menanggapi. Jadi kalau misalnya kalian ngomel-ngomel atau orang tuanya atau ibunya di rumah ngomel-ngomel ke televisi, bilang sama ibunya, itu cuma film, karena TV nggak akan merespon apapun. Karena balik lagi, maka umpan balik dari halayak bisa dilakukan dengan interaktif, misalnya dengan menelepon call center dari media televisi atau media massanya masing-masing untuk lebih mengetahui misalnya. Nah, ini juga yang paling penting dalam komunikasi massa itu, sifat penyebarannya berlangsung cepat, serempak, dan luas. Jadi kalau misalnya ditayangkan pukul 7 malam, maka otomatis dari Sabang sampai Merauke itu akan mendapatkan berita informasi yang sama jam 7 malam, karena begitu cepat. Tapi dengan catatan rentan waktu yang berbeda, karena kita punya 3 durasi waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selain itu juga yang paling penting dari komunikasi massa itu adalah biaya produksi yang mahal dan tenaga kerja yang banyak. Percaya atau tidak, untuk membuat satu iklan saja itu membutuhkan 300 sampai 500 juta dengan durasi paling sedikit hanya 30 detik. Bayangkan kalau misalnya durasinya itu 90 detik. Iklan itu paling sedikit 30 detik, paling besar adalah 90 detik. Jadi iklan tidak boleh lebih dari 90 detik karena itu akan membosankan. Biasanya juga televisi nggak akan ada yang mau nerima sih kalau iklannya kebanyakan. Maksudnya durasinya kebanyakan ya. Nah, ini disebut dengan komunikasi publik. Komunikasi publik itu biasa kita sebut dengan pidato. Di mana dalam pidato ini ada komunikasi secara kolektif, bersama-sama, retorika, atau public speaking. Nah, sebetulnya sih pengennya ada tes public speaking, tapi kan kita nggak memungkinkan karena kondisi seperti ini. Jadi, Ibu anggap kalian sudah cukup canggih lah untuk berkomunikasi depan umum ya. Nah, tapi nanti ketahuan sih pada saat wawancara kerja, kalian bisa menjawab wawancara kerja Ibu atau enggak. Ingat ya, wawancara kerjanya pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan kocok mana yang dapat bahasa Inggris, mana yang dapat bahasa Indonesia. Oke, suatu proses di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak lebih besar. Jadi kalau komunikasi kelompok itu tadi dikatakan misalnya 50 orang atau sampai 100 orang untuk yang besar, tapi kalau komunikasi publik itu bisa ribuan, kayak pidato presiden, pidato pejabat, misalnya lagi kampanye dan lain sebagainya. Itu disebut dengan komunikasi publik. Ya. Dan dalam komunikasi publik itu harus memiliki yang namanya public speaking yang bagus. Komunikasi retorika itu biasanya digunakan dalam komunikasi politik, tapi kita tidak akan bahas tentang komunikasi politik ya. Next, ada yang disebut dengan berlangsung secara tatap muka. Oke, komunikasi publik ini benar harus tatap muka karena kita pidato. Meskipun tatap mukanya kayak sekarang kan gugus
cepat tanggapnya COVID-19 ini selalu bikin informasi setiap harinya. Itu tatap muka nggak sih? Publik nggak? Betul, dia publik. Karena kenapa dia mengundang seluruh wartawan untuk meliput berita tentang si COVID ini, sehingga masuk ke dalam komunikasi publik dan tatap muka. Penyampaian pesannya secara kontinu, itu dilakukan juga sama gugus cepat tanggapnya COVID ya. Dia setiap hari selalu kontinu terus-terusan mengupdate berapa korban, berapa yang sembuh, berapa yang menjadi positif dan lain sebagainya. Dapat diidentifikasikan siapa yang berbicara lama-lama daripada artis-artis, malah yang jauh lebih terkenal adalah bapak-bapak yang suka ngumumin COVID-19 ya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas. Ini yang tadi Ibu bilang. Kalau misalnya komunikasi kelompok, ketika kita menyampaikan pesan atau pendapat, maka kita bisa mendapatkan feedback langsung dari anggota kelompoknya. Tapi kalau menggunakan komunikasi publik, kita hanya menerima informasi. Ketika kita akan memberikan feedback terhadap komunikator atau orang yang menyampaikan informasi, itu biasanya akan terbatas. Kenapa terbatas? Karena biasanya karena ketersediaan waktu yang ada. Next, waktu yang digunakan sangat terbatas dan jumlah alatnya relatif besar. Sumber seringkali tidak dapat mengidentifikasi satu persatu. Kalau dalam satu kelompok, itu kalian bisa kenal satu sama lain. Tapi kalau misalnya Ibu tanya kalian berkumpul satu IF, kalian pasti bingung, nggak akan kenal satu sama lain. Yang kalian kenal mungkin hanya beberapa kelas, dan itu pun nggak satu kelas semuanya, tapi hanya beberapa orang di kelas yang kalian kenal. Dan di sini juga dikatakan bahwa pesan yang disampaikan tidak berlangsung spontan, tapi memang terencana. Kalau misalnya pidato atau komunikasi publik, itu kita tidak bisa kalau misalnya tidak menggunakan narasi. Makanya kenapa Presiden kalau berkomunikasi depan publik, itu dia pasti menggunakan yang namanya kertas pidato atau kertas komunikasinya. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan untuk untuk menghindari yang namanya miskomunikasi atau salah paham atas maksud yang disampaikan oleh si komunikator atau yang memberikan pesan gitu. Next, ini ada komunikasi organisasi. Di sini komunikasi organisasi adalah bentuk kelompok karena di dalamnya ada orang-orang yang berkumpul. Kalau organisasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai organizer, yang secara harfiah paduan dari bagian-bagian yang satu lain saling bergantung. Sebetulnya komunikasi organisasi dan komunikasi kelompok itu dibedakannya hanya dengan menggunakan struktur organisasi. Makanya kenapa dalam kelompok itu dia hanya ada pemilihan paling sedikit, paling ketua kelas ya atau misalnya ketua kelompoknya, dia biasanya tidak ada bendahara, sekretaris dan sebagainya. Tapi kalau misalnya komunikasi organisasi, dia dibatasi oleh namanya garis struktur organisasi, di mana garis struktur organisasi ini menginformasikan atau mengidentifikasikan kira-kira siapa saja orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi ini, itu ada organisasi yang formal, ada juga organisasi yang informal. Nah, organisasi formal itu adalah semakin formal sifatnya, maka akan terstruktur pesan disampaikan. Misal, kalau misalnya kalian berbicara sama ibu di kampus ataupun di tempat lain, itu pasti kalian akan jauh lebih formal. Karena ada jenjang struktural di dalamnya. Jenjang strukturalnya adalah ibu posisinya sebagai dosen, kalian posisinya sebagai mahasiswa. Itu disebut dengan komunikasi formal. Ada struktur organisasi yang membatasi komunikasi kita supaya jauh lebih efektif dan formal berbicaranya. Beda kalau misalnya kita berbicara di luar komunikasi, di luar perkuliahan, misalnya ketemu di supermarket ataupun yang lain, maka itu akan berbeda lagi, sikapnya juga akan berbeda lagi. Bisa jadi cara penyampaiannya jauh lebih luwes dibandingkan pada saat bertemu di kampus, seperti itu. Komunikasi organisasi ini juga dia melibatkan banyak hal ya. Dalam komunikasi organisasi itu pasti ada kelompok, karena dalam organisasi pasti ada tiap divisi. Tiap divisi ini itu adalah disebut dengan kelompok. Tiap divisi, dalam satu divisi, misalnya divisi IT. Dalam divisi IT, kalian pasti akan memilih teman-teman yang menurut kalian nyaman untuk kalian. Maka masuk ke kategori yang paling kecil, yaitu antar pribadi. Setelah masuk ke komunikasi antar pribadi, kalian muncul lagi komunikasi dengan diri kalian sendiri.
Jadi sebetulnya kalau dalam komunikasi organisasi, semua tipe komunikasi itu masuk ke dia. Kadang komunikasi publik juga muncul ketika memang dikumpulkan seluruh pelatihan IT seluruh Indonesia. Kebayangkan berapa banyaknya, nah itu yang dilakukan. Next, ini yang tadi Ibu bilang sebelumnya, jadi dalam tataran komunikasi, kita mengenal beberapa piramida. Di sini piramida paling dasar itu disebut dengan komunikasi intrapribadi, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Tapi sebelumnya Ibu pernah bilang, itu adalah adanya komunikasi transendental. Komunikasi transendental adalah komunikasi kita berbicara dengan Tuhan. Dan itu yang mengeluarkan teorinya adalah teori Prof. Nina Syam. Dia guru besar komunikasi yang ada di Unpad, tapi sekarang sudah meninggal. Jadi di bawahnya komunikasi intrapribadi ini tuh ada yang namanya komunikasi transendental sebetulnya. Nah, baru tahapan kedua, setelah kita memahami diri kita, maka kita mampu berkomunikasi dengan baik di tataran yang namanya komunikasi antar pribadi. Ketika kita bisa menjalin komunikasi antar individu dengan cukup baik, maka dia naik lagi ke atas. Kita akan jauh lebih pede ketika berkomunikasi dengan kelompok. Karena di kelompok kita akan bertemu dengan karakter yang berbeda, emosional yang berbeda, tipe kepribadian yang berbeda, kemudian jenis komunikasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah berhasil melakukan yang namanya komunikasi kelompok, maka kita akan bisa juga menjadi komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu yang tadi Ibu bilang, komunikasi publik adalah bagaimana cara kita public speaking, kemudian pidato depan umum, karena kita merasa bahwa kita sudah terbiasa berbicara di kelompoknya. Ketika kalian sudah mampu mengolah yang namanya komunikasi kelompok kalian dengan baik, mengolah komunikasi publik dengan baik, maka otomatis secara tidak langsung kalian akan mampu yang namanya mengelola komunikasi organisasi. Nah, si komunikasi organisasi ini adalah membentuk karakter atau kepribadian kalian jadi tidak judgmental ketika ada masalah yang ada di kantor, sehingga kalian bisa menyampaikan pendapat yang jauh lebih analitis. Kemudian selain itu juga kalian bisa memberikan jawaban-jawaban yang jauh lebih faktual. Jadi bukan hanya emosi yang digunakan ya. Kalau misalnya sudah masuk ke ranah komunikasi organisasi, maka akan masuk ke dalam komunikasi massa. Di mana di komunikasi massa ini kita sudah tahu mana berita atau informasi atau misalnya tayangan-tayangan yang itu hanya bisa jadi bukan tayangan yang sesungguhnya atau bisa jadi bukan informasi yang sesungguhnya, sehingga tingkat pengetahuan kita, tingkat wawasan kita itu jauh lebih tinggi atau misalnya jauh lebih meningkat atau jauh lebih berkembang daripada informasi sebelum-sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan tataran komunikasi. Oke, semoga tidak ada yang bertanya ya. Seperti biasa, kalau mau bertanya, silakan ini diulangi lagi. Yang bagian tidak mengertinya nanti ditanyakan di kelas. Terima kasih.